Bintang Arya seperti tengah berpijar. Tidak hanya pundi-pundi dari berbagai job yang mulai menggembungkan kantongnya, namun wanita-wanita cantik pun seakan tak sanggup menoleh darinya kini. Pasca mendadak jadi selebritis, terutama para penggemarnya. Seperti ketika di Kolaka kemarin ada yang terang-terangan mengaku jatuh hati. Arya pun seperti terjebak. Sebagai orang baru di jagat hiburan, tak boleh mengabaikan fans. Tapi di sisi lain, ia harus menjaga perasaan Rosnita Putri, artis pendatang baru yang telah membuatnya jatuh hati. Maka demi tak menyakiti perasaan penggemar maupun wanita yang telah menjerat hatinya, seperti inilah gaya Arya ketika mencandai penggemarnya. Ini masyarakat Kolaka pengen foto bareng, tapi belum ngomong passwordnya apa. Coba passwordnya apa? Demi Tuhan. Ternyata saya ngefans banget karena suaranya keren banget. Oh, makasih. Saya juga jatuh hati dengan suaranya, wajahnya manis. Kira-kira dia mau nggak ya sama saya? Gimana ya? Tapi kalau Kolaka Jakarta, aduh jauh banget. Mesti salah satu pindah, saya ke Kolaka atau dari Kolaka pindah ke Jakarta. Jakarta dong ke Kolaka. Tapi nanti Putri marah. Hari ini kita kumpul sama-sama, ternyata di sini ada juga artis cantik kita, Maria dan Arya. Arya dan Ria? Iya, Arya dan Ria. Kira-kira cocok nggak ya? Oh, jangan dulu, jangan. Ada Arya, ada Ria. Hanya beda A. Kayaknya udah tipis di perbedaan. Semakin lama di tanah Kolaka, tantangan yang harus dihadapi Arya semakin berat. Di tengah harapannya yang membumbung tinggi untuk menggapai cinta Rosnita Putri, Arya terkadang tak sanggup menolak keinginan penggemarnya walau sekedar dicium di bagian kening. Sebagai seorang artis, mungkin Putri bisa memaklumi. Tapi sebagai wanita yang tengah menimbang-nimbang cinta Arya, bisa saja termakan emosinya ketika melihat kejadian ini. Ini virus sudah menyebar sampai ke rumah Ibu Ratu. Makanya enggak ya? Mekonggak. Ibu Ratu Mekonggak. Jadi virus demi Tuhan ini sudah menyebar ke seluruh Kolaka, bahkan berpusat di Ibu Ratu Mekonggak ini. Terbukti dengan berkumpulnya banyak fans-fans di sini. Jadi kita akan foto bersama dan ini foto bersamanya mau satu-satu, mau rame-rame. Kayaknya kalau satu-satu kelarnya besok ya, minggu depan. Jadi rame-rame aja. Kalau satu-satu nanti saya pulangnya bulan depan ya. Pemirsa, jadi kenapa saya bersama Feni? Karena dia asli orang Kolaka. Saya terus terang belum pernah ngobrol dan dekat dengan orang Kolaka asli. Jadi Gandeng dong tangannya. ini sedang diganti. Nanti saya akan memberi hadiah untuk orang Kolaka ya. Ini tanda saya dari orang Jakarta, oke? Cium. Demi Tuhan. Ya semangat. Ini foto. Misalkan aku sekarang denger kabar kalau misalkan Karya itu masih sana sini, ya gimana mau jawab coba? Ntar kalau misalkan aku suka ngeledekin loh, Kak, aku tuh mau dijadiin istri keberapa kalau misalkan kakak ngelamar aku? Yang enggak, kamu yang terakhir dong sayang. Pasti dia kan kalau ngomong kayak gitu kan. Terus segitu aku bilang, kakak sih masih deket sana sini. Enggak, bener-bener cuma kamu. Ketika menjejakkan kakinya ke mal di Kolaka, Arya kembali tak bisa melepaskan diri dari serbuan penggemar. Pengunjung dan pelayan mal menyerbunya untuk sekedar foto bersama. Dan entah kenapa, Arya sempat lari dan bersembunyi di balik kotak sampah ketika diserbu oleh pelayan dan pengunjung mal. Mungkin saja hal itu ia lakukan demi menjaga cintanya pada Putri. Seperti inilah kejadiannya ketika Arya akhirnya bersembunyi hingga 2 kali saat dikejar penggemar. Kita sampai. Ayo pada pengen foto ya. Pada pengen foto. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Nama saya siapa? Kok bisa tahu sih? Kenapa sih, Mas?
Kejar utang. Dikejar siapa? Cewek-cewek pada ngaju utang. Hans. Iya. Lihat. Di mall dikejar-kejar juga, Mas? Iya, mendingan salaman subur deh daripada kejar-kejar gini. Ganteng nggak Mas Aryanya, ganteng nggak? Suka apa? Lantai atas. Kita lihat seperti apa di lantai atas. Bagian ini di atas. Seperti apa yang terjadi ya. Subur. Sabar ya. Tidak ada foto sebelum nyebut paspor. Ini apa? Mana kamera sini fotoin sini. Paspornya. Bilang demi Tuhan bareng-bareng. 1, 2, 3. Demi Tuhan. Wah, tidak menyesal, luar biasa. Jadi makanannya enak, lalu kotanya indah, dan tetap nomor 1 wanitanya cantik-cantik. Tuhan. Aku Indonesia, demi Tuhan. Arya tak menduga kata-kata demi Tuhan yang dia ucapkan di depan media ketika terbenam dalam kemarahan kepada mantan guru spiritualnya menjadi sangat terkenal dan fenomenal. Nyaris semua orang bisa menirukan gaya, intonasi maupun mimik Arya ketika meneriakkan kata-kata itu. Bahkan boleh dibilang hal itu telah menyebar ke seluruh Indonesia dan bahkan dunia, kemudian mengangkatnya dari keterpurukan. Bukan hanya Arya yang bersyukur, mantan istrinya Dewi Almira pun tak kalah bersyukur. Kendati begitu, Dewi mengingatkan agar mantan suaminya itu tidak salah jalan pasca meraup berkah. Jadi memang saya udah bayangkan selagi saya di Jakarta aja, kalau misalnya saya pergi ke mall, itu orang-orang ada yang sampai jingkrak-jingkrak, seneng gitu ya, apalagi anak-anak remaja, SMA atau anak kuliahan, pada ibu-ibu juga kemarin di Komnas Perempuan juga sama, pada seperti ngelihat saya tuh kayak ngelihat apa, histeris semuanya. Saya pikir itu mungkin segelintir aja, mungkin hanya di dunia maya aja. Tapi nggak taunya setelah saya datang ke Kolaka ini luar biasa. Di Jakarta aja sudah segitu ininya orang ngefans ya, apalagi daerah ya, mungkin daerah kan jarang dikunjungi oleh artis ibu kota misalnya. Nah itu, jadi ini kalau dulu pernah kita dengar ada namanya virus apa, SARS ya. Virus demi Tuhan ini lebih dahsyat, ini langsung satu negeri. Kalau virus SARS ini mungkin hanya satu wilayah ya, satu wilayah misalnya bandara kena hanya segelintir orang. Ini virus demi Tuhan ini langsung menyebarnya se-Indonesia, bahkan sampai ke Amerika, Arab Saudi, ke luar negeri ya, pada ibaratnya menanyakan, sampai kemarin sampai sempat masuk ke VOA, ke Voice of America, membahas masalah ini demi Tuhan ini yang bagi saya ini apa, ini di luar logika gitu ya. Ya mungkin gini ya, kalau memang Mas Arya sekarang banyak pekerjaan, karena intinya mungkin ini sudah bonus ya, bonus dari Allah. Allah memberikan amanah kepada Mas Arya, yang intinya ini mungkin Allah mengembalikan rezekinya Mas Arya selama mungkin berapa tahun dia tidak bisa bekerja, tidak bisa aktivitas karena sakit. Allah memberikan sekarang, memberikan bonus. Tapi ya saya hanya berpesan tetap jaga sikap, tetap harus istilahnya harus menjadi Arya yang sebenarnya. Bangkit dari keterpurukan meraih berkah pasca menjadi selebritis dadakan. Lantas bagaimana hubungan Arya dengan Rosnita Putri Permata? Benarkah pulang dari Kolaka, Arya akan melamar Putri? Benarkah Farhat siap menemani Arya melamar Putri? Saksikan kisahnya hanya di Intens di segmen selanjutnya. Lalu, bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Rosnita Putri? Bukankah sebelum terbang ke Kolaka, Arya begitu menggebu untuk mendapatkan cinta Putri? Benarkah sepulang dari Kolaka, Arya berencana untuk menyatakan cintanya kepada Putri? Benarkah pula, Farhat Abbas pun sudah siap menemani Arya untuk melamar Putri setibanya di Jakarta?